ulang ini supaya menjadi jelas ya. Jadi surah Al-Kautsar itu akan kita perdalam, di sini. Maka nanti kalau ditanya penjelasannya bisa dapat ya. Surah Al-Kautsar. Al-Kautsar itu menceritakan bagian atas atau alam akhirat, tapi dilambangkan pada tubuh manusia. Surah Al-Kautsar ya. Ini adalah bagian yang sering kita ceritakan, ihsan. Ayat pertamanya, Inna a'tainakal kautsar. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini, di alam semesta ini, yang tidak mendapatkan fasilitas kehidupan ini. Tidak ada alasan apapun, semua mendapat. Jadi tidak ada satupun makhluk yang tidak mendapat fasilitas yang Allah berikan. Itulah nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Itu ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar fasolli. Maka dihubungkanlah fasolli dalam rangka mau mengenal Tuhan, mengenal yang memberi ini, si rezeki tadi ini. Fasolli lirabb. Ini yang ada di dalam dada manusia. Di sini kolbinya kira-kira ya itu bilangnya. Fasolli, kita buat kiri ya, kiri sini. Ini ilustrasi aja. Inilah ayat kedua. Maka di sini berkaitanlah si iman ini. Fasolli, untuk mengenal Allah, maka terhubunglah kamu kepada Allah. Fasolli lirabbika, terhubung kepada Tuhan. Allah udah ciptakan ilmu Rabbaniyah di sini. Ya. Wanhar itulah disebut ria. Ya dong. Kan harus berkorban kita. Karena ada badan, ada jasad. Nah, si riadoh inilah untuk kita beriadoh itu untuk mencegah yang di bawah. Inna syani'aka huwal abtar. Manusia itu pada dasarnya ada arogansinya atau kebenciannya. Ini bersumber dari sifat sombong manusia yang memang Allah letakkan dengan sengaja dalam dada manusia. Ada rasa sombong, makanya urusannya benci. Maka siapa-siapa yang menggunakan rasa sombongnya ini hingga membenci, apapun alasannya, bukan karena paling benar atau paling suci atau apapun, pokoknya kalau dia ada benci ini terbagi dua. Benci yang dia kepada hal yang negatif, berarti urusannya urusan keburukan. Ada yang benci juga urusannya positif. Jadi sebenarnya kita menyukai seseorang itu pada dasarnya itu bibit kebencian. Kita suka ke orang, gak ada nama Allah, suatu ketika kita benci sama dia. Gak ada nama Allah, suka aja kita. Itu benci. Nah, kedua hal ini sama, akan memotong rahmat Allah tadi. Rahmat Allah itu ada di sini. Jadi ini kan mau mencapai rahmat Allah. Jadi kalau Allah sudah berikan rahmatan lil alamin dari Muhammad ada di sisi iman ini, artinya tidak ada satupun makhluk yang tidak mendapat. Bukan karena Islam, bukan. Jadi semua makhluk mendapat nikmat dari sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar itu di bagian kirinya itu sifatnya membersihkan kotoran. Udah bersih keluar, udah rapi, baru masuk ke dalam mengisi. Di Telaga Kautsar satu lagi, mengisi dengan nur-nur ilahiyah. Kalau nggak diisi itu nggak bisa masuk surga. Diisi dulu, karena nur itu yang membuat kita berhak masuk ke dalam. Karena dalam itu isinya nur semua. Yang awal ini membersihkan zulumat, kotoran manusia gitu ya. Dan nanti pada saat di hari akhir yang paling banyak manusia itu melewati ini, bersihin dulu. Yang langsung tuh payah nyarinya, pasti akan melewati ini. Inilah sumber seluruh
nikmat yang kita rasakan, fasilitas Allah di dalam kehidupan kita. Nah, ketika masuk ke sini, rahmat ini rahmatan lil alamin, Allah kasih semua manusia ada dadanya, ada kolbinya, semua manusia, semua ngerasain. Kan nggak ada orang kafir nggak ngerasain udara, nggak ada. Sama kafir pun ngerasain udara. Itu rahmatan lil alamin. Ya, yang membuat nanti si manusia itu dihukum karena ada kebencian, putuslah si rahmat ini. Tapi tetap dapat fasilitas tadi, bukan nggak dapat. Cuman keberkahannya nggak ada, hilang. Gara-gara benci, gara-gara si sombong tadi. Benci yang dimaksud di sini itu tadi, nggak ada nama Allah di sini. Jadi tidak ada makrifat isimnya. Makrifat isimnya nama Allah ya. Itu adalah diri manusia zohir dan batin. Secara umum disebut nafsiyah lah, sama ya. Nah, maka tidak ada makrifat isim, tidak ada pengenalan terhadap diri, maka putuslah rahmat. Itu yang dimaksud di dalam di sini. Maka terputuslah rahmat. Tetap dia menikmati, kan nggak ada yang enggak, tetap dapat kan, tetap bernapas, tetap hidup. Hidup itu udah rahmatan lil alamin. Kita hidup dengan sistem yang hebat di badan. Itu kan Nabi Muhammad semua tuh yang membuat kita bisa dapat itu, rahmatan lil alamin. Tapi keberkahannya jadi putus gara-gara ini. Kebencian ini adalah melakukan apapun urusan di dunia ini tapi nggak ada nama Allah. Itu benci. Nanti kalau bencinya negatif ya gara-gara keburukan. Bencinya positif karena baik dia senang. Benci juga itu karena nggak ada nama Allah. Ininya nggak ada. Ma'rifatun isimnya nggak ada. Mengenal Allah itu menyebut namanya, itulah mengenal Allah di awal, menyebut namanya. Menyebut nama Allah itu, nama Tuhan itu adalah memperkenalkan unsur Rabbaniyah yang ada di dalam diri kepada diri. Diri kau ini udah ada ilmu ketuhannya, disebut Rabbaniyah, Nur Rabbaniyah. Tapi karena manusia tidak ada menyebut nama Allah, maka terputuslah keberkahan. Rahmatnya tetap dapat rezekinya, tapi keberkahan yang ada di dalam rahmatul alamin itu nggak ada. Gitu. Kalau tidak ada keberkahan, maka ketika nanti mati pertanggungjawabannya lah yang berat. Karena nggak ada berkah Allah, nggak ada pertolongan Allah. Berkah itu pertolongan. Jadi kalau hidup kita ini udah nggak ada berkah, di dunia bisa kacau, apalagi nanti pada saat barzah lebih kacau, lebih rusak. Gitu. Maka di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya dalam hati wabarakatuh. Gitu dia. Kenapa? Karena itu sifatnya gaib. Hanya turun kepada orang-orang yang melakukan ma'rifatu nafs melalui isim, mengenal diri dengan menyebut nama Tuhan yang mencipta diri. Gitu. Siapa? Itu dalam sholat Tuhan. Dalam segala hal. Dalam segala. Iya, dalam segala hal. Ya, jelaslah dia ihsan, iman, Islam. Sebenarnya Islam sama iman ini bersejajaran dalam konteks segitiga, masih ingat? Segitiga ini adalah Islam kan, ini iman, ini ihsan. Inilah tiga gerakan awal dalam sholat yang wajib kita pahami, bahwa takbirnya ada 3 kali, Allahu Akbar, kita makan Allahu Akbar, yang ketiga sami Allahu liman hamid. Tapi tetap kayak gini, tetap pada dasarnya Allahu Akbar sih 3 kali. Baru yang di atas 4, maka isi sholat itu adalah 3, 4, 7 gitu ya, 7 hari yang kita lewat. Nanti kita bahas dalam perulangan hikmah sholat ya nanti. Jadi surah Al-Kautsar ini menceritakan kejadian manusia secara umum, bahwa manusia itu urusan hidupnya benci. Sesuatu yang tidak ada nama Allah itu namanya benci.
suka kita sama orang, Allahnya nggak ada, pada saatnya kita benci kita sama dia. Ada aja nanti kejelekannya kita caci. Tapi kalau semuanya kita balikkan ke Allah, insya Allah berubahlah kebencian menjadi mengenal Allah. Jadi nggak ada rasa benci, yang ada ini Allah semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mulai malam ini sampai seterusnya, khususnya bulan Ramadan, biasakanlah apapun kejadian urusan hidup kita, berselawatlah dan tutuplah dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berselawat yang selawat terupdate yang terakhir. Apapun urusan yang mau senang mau susah sama. Selawat itulah yang akan mengkonversi semuanya menjadi berkah. Berkah akan mengkonversi lagi kepada ridho Allah, naik ke atas ridho. Berkah dulu dapat di sini. Maka berkah ridho itu di dalam dia. Itu haknya Allah. Gitu. Maka ihsan, iman, Islam. Apa kaitannya sama surah Quraisy? Jelas. Kerjaan manusia berdagang itu urusannya ini, benci sama sombong, sama gitu ya. Selama nggak ada nama Tuhan, dagangnya pun nanti keluar bencinya. Baik dia menyukai perdagangan itu karena mungkin kawan bisnisnya menguntungkan dia, atau dia membenci perdagangan itu, mungkin kawan bisnisnya pelit, mungkin ya kan. Gak ada nama Allah di situ. Urusannya kebencian, ini urusan manusia nih. Mungkin kalimat ini jadi membingungkan kalau jelasin ke orang, maka kita rubahlah. Apa rubahan ini? Ingat khair dan khair dan syar. Syar di bawah ya. Kalau ini digabung Bu semuanya, jadi apa dia? Jadi sir. Penggabungan antara baik dan buruk jadilah rahasia. Adakah orang yang sanggup menggabungkan itu? Sulit. Menggabungkan baik dan buruk. Karena kalau digabungkan jadi rahasia. Rahasia itulah keseimbangan. Gitu ya. Inilah perulangan surah Al-Kautsar. Baca kesimpulannya. Kalau baca semuanya puyeng nanti. Banyak kali nih. Kecuali bacanya nyantai, menikmati bacaan. Sampai kira-kira 5 kali bacanya. Yang kelima baru masuk dia dikit-dikit. Ya. Ini sungai Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Gambarnya aja kecil, padahal telaganya besar. Dan di setiap surga selalu ada telaganya itu. Perwakilan telaga di surga itu ada di. Selalu ada 2. Mau masuk, kalau kita kan kebanyakan di neraka semuanya. Mandi dulu. Mandi dibersihkan dulu bagian kiri. Udah keluar, masuk lagi, mandi satu lagi. Diisi penuh. Baru masuk ke dalam. Di sana pintunya kan. Itu surganya. Kayak gitu. Ada yang bertanya? Izin, Pak. Iya. Di surat